Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ananda Soleha, apa kabarnya? Semoga hari ini Ananda semua dalam keadaan baik ya. Dan bagi yang masih diberikan cobaan sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu bersama adik Aisyah. Jadi kalau nanti ada sedikit gangguan suara dari adik Aisyah, mohon dimaafkan. Dan ambil manfaat dari penjelasan materi kita hari ini. Pertemuan hari ini masih di tema 3, makanan sehat untuk muatan SBDP bersama Ibu Sri. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ananda setelah belajar dapat memahami dan menjelaskan serta mengidentifikasi batik sebagai ragam karya seni rupa daerah. Serta dapat membuat ragam karya seni rupa daerah di mana salah satunya adalah membuat batik atau karya yang terbuat dari batik. Mari disimak penjelasannya. Batik, tentu kita semua telah mengenal batik. Ada juga setiap hari tertentu kita menggunakan pakaian seragam kita yang terbuat dari motif batik. Iya, jadi batik itu merupakan salah satu karya seni rupa daerah. Nah, berbagai bentuk kesenian Nusantara yang ada sekarang ini merupakan budaya masyarakat yang sesuai dengan adat istiadat serta lingkungan di wilayah masing-masing. Jadi, batik yang kita miliki, setiap daerah itu memiliki ciri khas tersendiri. Ini ada contoh-contoh dari batik yang ada di Nusantara. Ya, jadi batik itu apa? Nah, batik itu sendiri kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam, nama zatnya itu ya, namanya malam. Jadi bukan malam kondisi cuaca dan lain sebagainya ya. Bukan keadaan waktu ya malam di sini, tapi nama zatnya itu namanya malam. Dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu sesuai ciri khas daerah masing-masing. Jadi batik itu punya ciri khas setiap daerah. Ciri-ciri karya seni batik itu seperti apa? Nah, batik itu kan merupakan karya seni 2 dimensi, ada panjang, ada lebar. Jadi, ciri-ciri batik, karya seni batik, tentu setiap daerah pun berbeda-beda. Ya, disesuaikan dengan kondisi atau wilayah tertentu. Nah, ini ada batik tradisional. Kemudian ada batik modern. Nah, batik tradisional dengan batik modern tentu berbeda, baik motif, warna, maupun cara pembuatannya. Teknik pembuatan batik. Teknik pembuatan batik setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, macam-macam motif batik Nusantara. Di sini ada gambar batik Aceh. Kemudian ada batik Jakarta. Lihat perbedaannya, corak motifnya. Kemudian batik Cirebon. Lalu ada batik Riau. Tentu juga berbeda dengan batik Jambi. Nih, batik Jambi. Batik Solo. Batik Yogyakarta berbeda juga dengan batik Tegal. Kemudian batik yang ada di Pekalongan. Nih, Pekalongan ini terkenal sekali dengan sebutan kota batik. Ya. Oke. Untuk
batik dari berbagai corak batik yang sudah Ananda ketahui. Jadi batik itu sendiri merupakan karya seni dua dimensi yang dibuat dengan sedemikian rupa dengan menggunakan zat yang namanya zat malam tadi. Nah, untuk batik setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri. Lalu untuk teknik pembuatannya ada yang tradisional dan ada yang dengan modern. Nah, setelah mengenal berbagai macam motif batik tadi di berbagai daerah, termasuklah daerah Jambi yang sudah ada dicontohkan pada gambar tadi. Untuk penugasannya, Ananda di rumah, kan kita semua tentu di rumah punya tuh pakaian batik atau barang-barang yang memiliki motif batik ya, dari kain batik, misal tapel kemeja dan lain sebagainya. Nah, jika ada yang sudah tidak terpakai bisa juga digunakan, atau bisa juga Ananda cari kain perca batik. Ya, kain perca bercorak batik bisa minta ke tukang penjahit yang dekat rumahnya. Itu kan kalau bekas-bekas mereka jahit itu ada potongan-potongannya. Nah, itu bisa diminta. Kemudian Ananda buatlah kreasi dari kain tersebut menjadi sebuah produk. Bisa kotak pensil, bisa serbet, bisa juga keset kaki, taplak meja, dan lain sebagainya. Jadi terserah kemampuan Ananda, kerjasama dengan orang tuanya nanti ide apa yang didapat, mau membuat apa. Tergantung dengan kondisi dan bahan yang tersedia di rumahnya. Untuk pengerjaannya nanti, ini kapan Ananda bisa selesaikan? Bisa 1 pekan, paling lama itu Ibu beri waktu 2 pekan ya, paling lama. Itu sudah sangat lama sekali Ibu rasa kalau 2 pekan. Jadi silahkan Ananda manfaatkan dan gunakan waktunya. Nah, ini ada beberapa contoh hasil kreasi yang mungkin bisa menjadi inspirasi Ananda. Ini ada tas ya, tas kecil untuk bisa digunakan Ananda nih. Wadah permen, wadah uangnya dan lain sebagainya. Bisa juga ini kotak tisu ya. Oh, bukan kotak tapi ini kain tisu. Ini ada tas, ini juga bisa dipakai nih ke sekolah. Kemudian ini ada kotak pensil. Oh, ini bisa dari kaleng yang tidak berguna atau botol yang tidak berguna ya. Botol bekas dan lain sebagainya yang ada di rumah Ananda. Nah, kemudian ada juga nih, bisa nih dari kardus ya, tidak harus dari kayu atau dari bambu, tidak harus ya, tapi bisa juga dari kardus bekas nih, ditempelin dengan kain batik tadi, atau Ananda bisa membuat bunga dari batik tadi. Jadi tergantung dari kreativitas Ananda dan bahan-bahan yang tersedia di rumah atau yang dapat Ananda kumpulkan, sediakan bahannya. Oke, kemudian dari hasil tersebut nanti bisa Ananda fotokan kalau sudah selesai. Baru nanti Ibu akan beri penilaian. Atau ketika kita PTM, insya Allah kan kita akan PTM tuh, bisa dibawa ke sekolah. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ibu ucapkan atas partisipasinya, keaktifannya dalam belajar, dan semangatnya untuk tetap terus belajar meskipun daring. Jazakumullah khairan. Kemudian pembelajaran ini Ibu tutup dengan, oh ya, sebelum Ibu tutup, Ibu ingatkan kembali Ananda, jangan lupa untuk selalu stay at home, laksanakan protokol COVID dengan baik, disiplin, dan selalu perbanyak doa, zikir. Kita berdoa semoga Allah segera mengangkat
virus dari muka bumi ini sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Sampai berjumpa di KBM selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.